Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Bilangan 1 ayat yang ke-1 sampai 4. Bilangan 1 ayat 1 sampai 4. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, dalam kemah pertemuan, pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel, menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel, yang berumur 20 tahun ke atas, dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun, harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku, harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Bilangan 1 ayat 1 sampai 3. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, dalam kemah pertemuan, pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel, menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel, yang berumur 20 tahun ke atas, dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun, harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Judul renungan kita hari ini adalah Jangan Fokus pada Masalah, ditulis oleh Amanda Itleman. Sahabat suara kasih, ada begitu banyak hal yang harus dilakukan dalam hidup kita, meskipun membosankan. Misalnya sebelum pergi untuk belanja kebutuhan bulanan, kita harus memeriksa persediaan yang masih ada di rumah, sehingga kita tidak perlu membeli apa yang masih kita miliki. Ini juga penting bagi keuangan kita. Terkadang tugas yang terlihat sepele adalah hal yang paling penting untuk mempersiapkan kita, memberikan kita pengetahuan, dan seperti yang kita lihat dalam cerita Alkitab hari ini, yang memenuhi hati kita dengan harapan. Pada pasal pertama kitab Bilangan, kita mendapati Tuhan meminta Israel untuk melakukan sensus orang-orang yang keluar dari perbudakan di Mesir. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, dalam kemah pertemuan, pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan tidak meminta umatnya untuk menghitung berapa banyak pakaian, emas, ataupun makanan yang mereka miliki. Sebaliknya, Dia menyuruh mereka untuk menghitung jumlah orang yang ada. Tuhan sedang mempersiapkan Israel
untuk mengambil tanah yang telah Dia janjikan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Dia ingin mereka mengetahui kekuatan militer mereka, dan mengatur semua orang. Dan ketika mereka menghadapi langkah selanjutnya, yang membutuhkan iman yang besar, mungkin Tuhan ingin mereka mengingat berapa banyak dari mereka, yang Dia selamatkan dari Mesir. Sementara Tuhan meminta Israel untuk menghitung, untuk memperkuat iman mereka, saya justru menghitung masalah saya, yang seringkali mendatangkan efek sebaliknya. Sahabat Suara Kasih, membuat orang Israel memeriksa sumber daya mereka, adalah salah satu cara Tuhan mempersiapkan mereka, untuk menghargai apa yang mereka miliki, daripada berfokus pada apa yang tidak mereka miliki. Hal itu berfungsi sebagai latihan, untuk menumbuhkan iman mereka kepadanya, sewaktu Dia memimpin mereka ke tanah perjanjian. Marilah kita renungkan. Kita juga dapat menghitung dan menyadari, bahwa Tuhan telah menempatkan orang-orang dalam hidup kita, untuk membantu kita berperang, dan Dia juga bersama kita melalui setiap pertempuran. Memuji Dia bukan hanya untuk apa yang telah Dia berikan kepada kita, tetapi juga atas siapa Dia bagi kita. Bapa, tolong kami mengingat, untuk menghitung apa yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Tunjukkan pada kami orang-orang yang telah Engkau tempatkan dalam hidup kami. Terima kasih telah mengizinkan kami untuk mendukung, dan melayani orang lain di sekitar kami. Kami ingin memperhatikan apa yang telah Engkau berikan kepada kami, daripada berfokus kepada apa yang kurang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi.
Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.